Amil itu kan kadang ada yang resmi, ada yang dari tiba-tiba pribadi menjadi amil. Lah itu kan kadang ya kan mestinya dapat bagian dari zakat tersebut. Lah ini sebenarnya amil itu standarnya bagaimana atau siapakah amil itu? Sudah bagus. Terus sebagai testimoni imbuhan Pak Ki. Jadi sebenarnya waktu zakat fitrah ini kan musim-musim fitrah nih. Waktu yang paling utama atau tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan itu pas kapan? Kebiasaannya kan malam takbiran. Ada yang dari awal Ramadan, ada di tengah-tengah. Itu yang lebih utama. Ya, jadi sebelum itu kan yang utama ya sudah praktekkan para masyarakat kita sudah praktek ya. Hanya nanti akan muncul persoalan ketika ada di perkotaan itu kan panitia ya, mereka biasanya dikasihkan ke panitia itu karena yang zakat jumlahnya mungkin ribuan, overload ya, sehingga mau tidak mau harus ditasarufkan setelah sholat Id. Ya masih tidak ada masalah sih. Jadi selama masih di hari raya itu kan, sebelum habis hari Id-nya kan tidak ada masalah. Lah, repotnya kalau sudah melewati hari Id itu konteksnya kan sudah masuk ke ranah qadha gitu ya. Jadi sudah qadha. Tapi qadha itu pun kalau di turos kita, kitab-kitab kuning kita itu dijelaskan udurnya itu contohnya kan macam-macam ya. Kalau kira-kira ada tingkat kesulitan yang setara dengan udur-udur yang sudah disebutkan seperti intidharul mustahikin kemudian ada ghaibatul mal, atau ada tidak ada masalah lah kalau ditasarufkan setelah meskipun sampai melewati waktu itu ya. Ya karena faktor udzur ya, faktor udzur. Kalau nggak ada udzur berarti masuknya qadha, ngoten Pak. Ya kalau sesudah maksudnya gini, konteks udzur itu untuk menghilangkan dosa kan ya. Jadi kalau sudah lewat hari raya ya, habis hari rayanya guru bisamsi itu kan dosa. Kita kena dosa, selain qadha kena dosa. Supaya tidak kena dosa itu paling tidak harus ada udzur yang artinya menjadi alasan yang cukup untuk dijadikan dasar seseorang mentasarufkan zakat fitrah di luar waktu itu. Kalau waktunya dari awal yang penting ditasarufkan. Mulai dari awal Ramadan, malam takbiran. Yang penting sebelum habis itu sudah ditasarufkan. Malam. Sekarang itu yang banyak diproblematika itu Pak. Masalah amil. Amil itu kan kadang ada yang resmi, ada yang dari tiba-tiba pribadi menjadi amil. Lah itu kan kadang ya kan mestinya dapat bagian dari zakat tersebut. Lah ini sebenarnya amil itu standarnya bagaimana atau siapakah amil itu? Sudah bagus kok. Jadi keputusan Basul Masail Munas, kemudian beberapa kali keputusan di FMVP itu juga sudah ada lah, bahwa amil itu memang persyaratan utamanya harus diangkat oleh lembaga yang punya legal formal, status legal formal ya. Di pemerintah. Pemerintah itu kan lembaga di bawahnya nuwab ya, para naib itu kan di bawah ada yang diberi kewenangan untuk memberikan izin kepada ormas dan lain sebagainya lah. Kalau selama lembaga amil itu baik dari ormas maupun dari lembaga yang lain memperoleh izin dari
lembaga resmi pemerintah, ya, meskipun sampai di tingkat bawah mereka bisa layak disebut amil, ya, mereka bisa disebut amil. Tapi kalau bentukan sendiri, masyarakat membentuk sendiri atau masjid membentuk sendiri dan lain sebagainya, atau Sohibu Robul Mal itu Muzaki itu mengangkat amil sendiri, mereka bukan amil syar'i, ya, tidak berhak mendapatkan bagian wa amilina itu. Tapi kalau nggak mendapatkan nggak apa-apa berarti prakteknya, Pak. Yang penting nggak ngambil gitu aja. Ya. Ya. Kalau buat panitia dewi nggak apa-apa. Tapi kalau mengambil dari amil tersebut, menganggap jatah. Solusinya begini, kalau membentuk panitia di level dusun yang bukan amil syar'i, itu dari sekian muzaki yang dikoordinir, yang dikelola, itu minta saja nanti ditambahkan ujroh gitu ya, ujroh, ongkos, ongkir lah, gitu, minta ongkir ya. Ini digunakan untuk upah para amil-amil di tingkat dusun itu, yang sebenarnya bukan amil, ya, ini ya distributor gitu aja lah, panitia itu saja. Solusinya ditambahkan supaya jangan sekali-kali mengambil dari qadrul, jadi al-qadrul mukhraj, bagian yang wajib dikeluarkan, jangan diambil dari situ. Karena itu akan menyebabkan zakatnya tidak sah. Gitu, berarti mana ya? Berarti intinya wis, ya nggak apa-apa nggak panitia, cuma ya dibayar dewi urunan, bayar no panitia. Ongkir lah ya, gawe hasil kerja payah dari menyalurkan zakat itu. Ya wis ya. Itu sudah jelas banget ya berarti ya. Sudah jelas banget. Mungkin Pak, enten napa nggih peringatan atau yang sering terjadi di era sekarang tentang zakat yang masih sering keliru niku. Napa menawi, Pak? Yang justru persoalan yang saya temukan di tengah masyarakat itu persoalan esensial sekali, ya. Esensial sekali, artinya satu, dalam persoalan di ranahnya agniya, para muzaki itu banyak sekali dalam menghitung zakat itu tidak didasari ilmu yang memadai, sehingga mereka itu asal hitung, tidak menghitung sesuai dengan kriteria syar'i, ya, bahwa aset ini seharusnya kena zakat, yang ini tidak, yang ini kena zakat dan lain sebagainya, itu tidak begitu diperhatikan. Yang penting mereka rata-rata tahun ini itu saya harus zakat, kira-kira pantasnya berapa gitu toh, gitu ya. Ini repot kalau begini ya. Itu di ranah muzaki. Nah, di ranah para fuqara masakin ini banyak yang kalau saya perhatikan kurang hati-hati, ya. Kurang hati-hati. Mereka yang sebenarnya sudah tidak layak mendapatkan zakat. Ini kalau dikasih zakat ya mau-mau saja gitu lah, ya, repotnya kan begitu. Nah, asal nerima gitu kan, asal nerima ini kan dosa. Karena akibatnya kan dahsyat. Jadi zakatnya agniya itu menjadi tidak sah. Ya, akibat begitu dari sifat sasaran. Sasaran. Ini saya perhatikan itu begitu. Jadi karena mungkin pengaruh dari banyaknya subsidi pemerintah itu, ya, subsidi sekarang kan yaitu masyarakat itu bahkan yang sudah kaya saja kok dapat subsidi, kan ya repot itu, ya. Inilah akhirnya berimbas pada saat zakat dikeluarkan itu yang mereka yang model-model begini itu juga nerima zakat itu. Saya bantuan pemerintah aja terima zakat juga tak terima lah, tidak memperhatikan status dirinya lah. Ada lagi yang mungkin tidak begitu diperhatikan. Jadi kalau menurut salah satu pendapat yang juga kuat dari kalangan Syafi'iyah, itu
zakat itu seharusnya nisab zakat, terutama dalam perdagangan tijarah, itu menggunakan salah satu pendapat yang cukup kuat juga ya, menggunakan seharusnya bukan menggunakan nisab emas, tapi perak. Nah, perak itu kalau hitungan sekarang, ya nisabnya itu kisaran berapa ya? Nggak ada 15 juta lah. 12 juta itu sudah wajib zakat. Ini juga harus diperhatikan juga ya. Kalau yang saya pernah baca yang pernah nulis itu, salah satunya Yai Muhibul Aman itu, beliau menegaskan saat ini itu seharusnya nisab itu ya pakai perak ya, pakai perak, karena akan lebih cepat menghantarkan agniya itu untuk berzakat gitu ya. Jadi Kang Santri ya punya uang 15 juta dagang-dagang gitu ya, dagang-dagang di rumah, katok kolor atau apalah, sarung iseng-iseng nyopi gitu ya, Shopee gitu kan. Udah ngumpul, kayaknya udah ngumpul aset uang cashnya kok sekitar 15 juta. Zakat itu ya kalau menurut pendapat ini zakat ya. Kalau nisab emas kan mungkin kisaran di atas 80 juta ya, harus zakat. Nah, selisihnya kan terpautnya kan jauh sekali ya. Nah ini mungkin nanti juga butuh diskusi ulang gitu ya, Jadi sebenarnya kita itu mau pakai yang mana itu ya, karena ini di tengah masyarakat juga belum populer sekali menggunakan perak itu, tapi di fakta kitab kuningnya kelihatannya cukup kuat gitu ya, cukup kuat. Ini perlu ada diskusi baru terkait dengan persoalan nisab ini ya, terutama nisab itu. Bagaimana standar nisab terutama di dunia perdagangan tijarah. Terus ada lagi satu lagi, masih ada waktu ini ya, Mas ya. Selalu ada waktu ya untuk kamu gitu ya. Jarang-jarang Pak kepanggih panjenengan soalnya. Satu lagi untuk zakat profesi. Untuk zakat profesi itu yang harus diperhatikan ya, kalau kita runut dasarnya itu kan malul mustafad itu kita menggunakan perspektif mazhab Hambali kan ya, malul mustafad itu ya, mazhab Hambali, di mana nanti nisabnya ya, dan nisab itu ada perbedaan pendapat di sana, nisabnya di atau menggunakan nisabnya tijarah ya. Nah ini sudah disampaikan beberapa kiai juga malul mustafad, tapi saya juga menurut hasil ngobrol ya, diskusi saya dengan beliau, guru saya Pak Kiai Azizi, itu dasar dari model zakat malul mustafad ya, zakat profesi itu secara dalil kurang mapan, artinya lemah kalau kita gunakan untuk kita gunakan untuk panduan zakat gitu ya. Mending ya malul, jadi zakat profesi itu kita ganti dengan pola zakat. Jadi mereka yang punya gaji, punya uang cash, punya simpanan uang cash, itu mereka kita wajibkan zakat karena mulhak, artinya disamakan dengan emas, simpanan emas ya. Jadi punya uang cash sekitar 80 juta, 90 juta zakat. Kan begitu. Ya, mending begitu. Jadi tidak perlu ada kriteria mustafad atau profesi. Yang digunakan adalah uang cash, jadi simpanan uang cash. Kalau udah 80 atau 90 punya juta, gaji disimpan gitu kan. Nah, ini mungkin beberapa hal yang sempat saya ingat dan
bisa kita jadikan bahan renungan gitu ya, bahan renungan untuk kita perhatikan saat terutama di Idul Fitri ini banyak yang berzakat nanti di akhir bulan ya. Mudah-mudahan mas-mas santri juga dapat gitu ya. Alhamdulillah. Dapat zakat. Tapi menawi anu, Pak. Kan kadang niku kata Nabi katakan iyadul ulia khairum min yadis sufla. Jadi tetap kalah ya, tetap kalah baiknya dengan dari kalau perbandingan yang nerima itu tetap kalah dengan yang berzakat. Jadi itu akan kangkang santri itu nanti berzakat. Amin. Ya, menzakati istrinya. Amin. Amin. Kan keren. Kalau itu zakat fitrah murah. Zakat mal ben duwe akeh. Oh, zakat mal. Oke, nggih, Pak. Amin. Menawi ini Pak, solusi bagi para agnia itu kan kadang tidak bisa menghitung sendiri zakatnya berapa. Itu ada lembaga tidak yang menyediakan hitung-hitung gitu? Itu di Lazisnu kan ada Lazisnu, las-las itu loh. Nggih. Las-las itu. Kalau apa las karbit enggak ada ya. Lazisnu. Oh, nggih. Berarti bagi orang yang agnia-agnia kalau nggak tahu prosedur, bingung-bingung bisa langsung ke sana saja ya, Pak. Kita sarankan langsung jangan ngawur. Ya, dalam persoalan zakat itu jangan awur-awuran, jangan ngawur. Cara menghitungnya, teknis pembagiannya, bagaimana cara niatinya, bagaimana apa waktunya gitu, harus tanya semuanya lah, harus tanya semuanya karena bisa jadi selama ini apa dilakukan para agnia itu bisa jadi ada item-item yang belum sesuai dengan kitab kuning gitu ya. Main kira-kira ndak oleh. Ndak oleh, nek ngerti ya takok. Nggih, ngoten berarti telah dari awal udah jelas mulai dari online, zakatnya berapa, mustahiknya siapa, kiainya siapa dan lain-lain lah sampai disarankan ke kalau nggak bisa ke Lazisnu langsung. Lazisnu. Nggih, ngoten. Semoga jadi Lazisnu ya. Semoga saya jadi orang kaya dan bisa zakat. Amin, punya istri juga akhirnya bisa menzakati istri, ya toh? Oke. Kok istri ae sih? Ini pun ngobot kata saya, Pak. Nek ngobot. Pandungane, Pak. Mandar mugi kita ngabdinya lama. Amin. Jangan mikir istri dulu, wis penghambat. Nggih niki sampun ngapunten ganggu wekdalipun panjenengan, Pak. Semoga niki bermanfaat bagi seluruh Nusantara konten tentang masalah zakat niki. Amin, amin, amin. Semoga kita dapat barokah-barokahnya. Nggih, ngapunten Pak, setelah mengganggu bukan minta maaf lagi tapi minta ampun atas segala kelancangan kami. Nggih. Monggo menawi nggak ada aktivitas. Nggih, nggih, terima kasih Pak. Nggih. Terima kasih. Ya, live dulu ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para derek. Kowe aja ngomong bojo ning lho ngisi-ngisini. Yo kan jenenge. Wong cek kon hitmah lho. Wis zakati bojo. Aku wis ngomong mandar aja oleh bojo saiki. Lah ngopo ngomong izin ketemu kiai. Yo ndak kan menawi. Menawi wis tadi wis yo. Beliau ini kan limiin. Jadi zakat ki mau lewat online bisa asal aplikasi tersebut sesuai dengan kriteria. Pokoknya ada panduan-panduan yang kita suka. Terus uang tadi sudah. Kalau uang harus sesuai dengan kurs zakat berapa kilonya. Pokoknya langsung cari yang aman, 3 kilo ke atas kalau bisa. 15 kilo zakat. Ya, kayak aku tadi. Dimbruno. Terus apa mana? Terus zakat ke kiai tadi. Intinya kalau nggak bisa ke Lazisnu. Ya jangan pakai kira-kira. Ya wis, mumpung doakan kami jadi mustahik zakat. Mustahik zakat. Muzaki. Bisa zakat. Mustahik lirboyo. Wes sesuk aku. Oh iya. Pas doano. Yang penting kami sugih. Minimal punya uang 80 juta dari program kami lah. Ya wes itu saja, semoga bermanfaat. Seringkan terus menjelang imsak tayang siap akan ingin tayang kalau tidak tayang ada kendala. Kalau nggak tayang kontennya habis. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.